Kisah Salman Al-Farisi mencari Rasulullah. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Ia mampu menginspirasi banyak orang dalam perjuangannya mencari sosok Rasulullah. Sebelum mengenal Islam, Salman adalah seorang penganut Majusi. Hidup di desa terpencil membuatnya kurang mendapatkan informasi dari dunia luar. Sehingga suatu hari ayahnya meminta Salman untuk pergi ke ladang. Saat itu Salman melihat orang Nasrani sedang beribadah di gereja. Salman yang tertarik dengan ibadah orang-orang Nasrani bertanya kepada mereka, "Dari mana agamamu berasal?" Orang-orang Nasrani menjawab, "Dari negeri Syam." Setelah bertanya banyak hal, Salman pun pulang ke rumah. Di rumah, ia minta izin kepada ayahnya untuk belajar agama Nasrani. Namun ayahnya menolak permintaan Salman dan sebaliknya menghukum Salman dengan mengurungnya di rumah. Rasa ingin tahunya yang sangat tinggi mendorong Salman untuk diam-diam keluar sebentar dari rumah. Ia pergi ke gereja. Di sana ia meminta kepada orang-orang Nasrani untuk mengabarkan jika para pedagang realis Syam sudah datang ke desanya. Hal ini ia lakukan karena Salman ingin mempelajari agama Nasrani langsung dari negaranya. Suatu hari ketika ayahnya sedang keluar rumah, Salman mendapatkan kabar bahwa ada pedagang Syam yang sedang singgah ke desanya. Tanpa pikir panjang, Salman langsung meninggalkan rumah dan ikut pergi bersama pedagang menuju ke Syam. Sesampainya di Syam, Salman bertanya kepada penduduk setempat, "Apakah kau tahu kemana aku harus belajar agama Nasrani?" Penduduk setempat memberitahu Salman untuk menemui pendeta yang mereka anggap paling taat. Salman akhirnya belajar agama Nasrani kepada pendeta itu. Namun, ia merasa kurang cocok dengan sikap pendeta yang menyalahgunakan uang sedekah rakyat demi kepentingannya sendiri. Sebelum meninggal, Salman sempat bertanya kepada sang pendeta, "Kemana saya harus belajar agama Nasrani jika engkau tiada?" Pendeta itu berkata, "Anakku, pergilah engkau ke Mosul, Irak. Di sana engkau akan bertemu dengan pendeta yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih baik daripada aku." Beberapa waktu kemudian, pendeta itu meninggal. Salman lalu pergi menuju Irak. Di sana, ia bertemu dengan pendeta yang dimaksud oleh gurunya. Selama beberapa tahun, Salman belajar bersama pendeta itu. Selama bertahun-tahun, Salman melakukan perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran. Hingga saatnya hidup di Amoria dan belajar agama Nasrani, sang guru berpesan kepada Salman, "Anakku, pergilah engkau ke negeri yang dipenuhi oleh pohon kurma di dalamnya. Di sana engkau akan bertemu dengan nabi yang menganut agama Ibrahim. Ia mempunyai tanda kenabian di tubuhnya, serta merupakan seorang nabi yang tidak mau makan dari sedekah." Dengan berbekal menjual sapi dan kambing peliharaannya, Salman pergi menuju negeri yang dimaksud. Ia pergi bersama pedagang Arab. Tapi di tengah jalan, Salman justru dijadikan budak dan dijual kepada seorang Yahudi, Bani Quraidah, yang tinggal di Madinah. Salman bekerja tanpa henti kepada majikannya. Jauh di dalam hati Salman, ia masih percaya bahwa suatu saat nanti ia akan bertemu dengan nabi yang dimaksud oleh gurunya. Sampai suatu siang, ketika Salman tengah bekerja di atas pohon kurma, seorang teman majikannya datang dan berkata kepada majikan Salman, "Celakalah kita, telah datang seorang nabi ke tanah Madinah dengan turut serta membawa agama Islam." Salman yang mendengar perkataan teman majikannya langsung menyahut, "Apa kata Anda barusan?" Majikannya yang tidak menyukai perilaku Salman langsung meneriakinya, "Diam kau, lanjutkan saja pekerjaanmu." Salman pun berusaha menahan rasa ingin tahunya. Ketika pekerjaannya selesai dengan membawa serta makanan, Salman langsung pergi ke masjid, tempat di mana Rasulullah beserta para sahabatnya sedang berkumpul. Salman langsung memberikan makanan kepada Rasulullah, namun Rasulullah justru memberikannya makanan itu kepada para sahabatnya. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda Rasulullah. Seketika itu juga Salman teringat pada perkataan gurunya tentang tanda-tanda kenabian Rasul. Salman semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ia tidak sengaja melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah, Salman pun langsung merasa takjub dengan apa yang ia saksikan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya saya telah menempuh perjalanan panjang untuk bertemu denganmu, wahai Rasul."
Rasulullah tersenyum kepada Salman. Salman akhirnya menemukan apa yang ia cari sejak dulu. Salman kemudian masuk Islam.